Oke, sebelum saya memberikan pupuk pada pohon durian, yang pertama saya ingin mengecek pH air dan juga pH tanah yang ada di kebunnya. Oke, yang pertama akan mengecek pH air yang ada di kebun. Dan nunggu sampai berhenti ya. Oke, sudah berhenti ya. pH air yang ada dalam kebun adalah 8,8. Oke, sekarang tinggal mengecek pH tanah. Oke, sekarang ngecek pH tanah ya yang di bawah pohon durian. 6,5 ya. Oke, ngecek tanah. Ini ya, yang ini. Enam koma lima juga. 6,5. Sekarang cek TDS ya. Ini TDS-nya dalam posisi kosong ya. Nih kosong ya. Sekarang cek 072 air bersih. (072). Oke. Ini pupuknya NPK 1616 yang akan saya gunakan, saya aplikasikan ya. Di sini ada beberapa pupuk saya punya, cuman kali ini saya akan menggunakan pupuk NPK 1616 ya. Nah, ini NPK-nya 1616. Sebelum pemupukan, memang kita harus tahu dulu ya fungsi-fungsi dari pupuk tersebut. Saya menggunakan pupuk NPK 1616. Memang pupuk yang paling komplit saat ini kandungan dalam pupuk tersebut. Nah, itu tertera. Yang pertama
namanya saja sudah NPK 1616, berarti kandungan N-nya ada 16, kandungan P-nya ada juga 16, K-nya juga ada 16. N adalah nitrogen 16%, fosfor juga 16%, dan kalium 16%. Terus apalagi itu Mg ini magnesium 1%, dan Ca itu kalsium, CaO ya, kalsium. Berarti kandungan kalsiumnya ada 5,15%. S itu sulfur ya, sulfur ada 0,9%, dan juga nitrat NO3 itu ada 7%, dan boron ada 90 ppm, zinc ada 60 ppm, Cu ini copper ya, tembaga ada 60 ppm, dan yang paling bawah itu adalah Mn, mangan, ada 55 ppm. Makanya kita harus mengetahui fungsi dari unsur hara tersebut. Di antaranya adalah unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro antara lain adalah nitrogen, itu termasuk unsur hara makro. Fungsinya nitrogen terhadap tanaman berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan vegetatif tanaman, terutama dalam pembentukan zat hijau, daun, dan klorofil pada tumbuhan, termasuk tumbuhan pohon durian. Dan fungsi dari kalium bagi tanaman adalah mempengaruhi susunan dan pengedaran karbohidrat di dalam tanaman, mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur bunga tersebut, untuk aktivator enzim. Terus apa lagi itu? P ya, P itu fosfor ya. Fosfor merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan tanaman. Fosfor berfungsi sebagai pembentuk lemak dan protein, pembentuk inti sel, dan serta dapat mempercepat pertumbuhan akar dan memperkuat batang tanaman ya, termasuk tanaman durian, meningkatkan produktivitas serta pemasakan buah. Jadi buah duriannya itu cepat masak. Kalau unsur K-nya lebih banyak ya, unsur K dan P itu. Terus magnesium ya, magnesium termasuk berperan dalam pembentukan zat hijau dan klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak, misalnya dibutuhkan dalam tanaman tersebut. Nah, terus kalsium memiliki manfaat, peran atau fungsi yang sangat vital dalam siklus fisiologis tanaman, yakni sebagai penyusun dinding sel tanaman.
mengatur sintesis protein, misalnya gula, merangsang titik tumbuh pucuk dan daun muda dan akar, serta menghambat penuaan sel. Jadi itu fungsi daripada kalsium. Terus S itu sulfur ya, belerang lah. Belerang itu berperan dalam pembentukan pintil-pintil akar. Sulfur merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein seperti asam amino. Unsur ini pun membantu pertumbuhan anakan. Selain itu, sulfur juga bagian penting pada tanaman-tanaman penghasil minyak. Misal sayuran seperti cabai, kobis, terus apa lagi ya dan lain-lain lah, ya itulah. Nah, itu unsur hara makro. Ini yang sangat banyak dibutuhkan oleh tumbuhan termasuk pohon durian kita ya. Terus ada lagi ya unsur apa namanya itu, kadang lupa itu. Unsur hara mikro, boron ya. Boron itu termasuk berperan penting terhadap sintesis dalam transportasi karbohidrat ya, bukan karbon lah, karbohidrat, pertumbuhan dan perkembangan polen, serta aktivitas sel tanaman. Yang kekurangan boron dapat mengalami hambatan saat pertumbuhan dan juga bisa cacat fisik ya, artinya bisa karena kekurangan boron jadi bisa kering, pupusnya itu, pucuknya itu kurang lebihnya kayak itulah. Terus apalagi fungsi dari tembaga ya, tadi itu tembaga adalah sebagai aktivator dan membantu kelancaran proses fotosintetis untuk terbentuknya klorofil atau membawa beberapa enzim. Klorofil adalah pigmen pemberi warna hijau pada tumbuhan, alga, dan bakteri fotosintetis. Tembaga mempunyai peran penting dalam pembentukan hijau daun atau klorofil. Itu juga termasuk ya. Terus apa lagi? Fe itu yang dikatakan V ya, V zat besi gitu ya. Zat besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintetis dan respirasi, sekaligus menjadikan aktivator beberapa enzim yang diproduksi. Terus mangan juga merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintetis. Terus apalagi yang satu, seng ya. Seng itu unsur hara mikro yang diperlukan oleh tanaman. Umumnya unsur hara ini berfungsi sebagai katalis dan juga terlibat dalam perkembangan klorofil itu. Terus yang satunya lagi
MO. MO itu molybdenum ya. Molybdenum dalam tumbuhan adalah menjadi bagian dari enzim nitrat yang mereduksi ion nitrat menjadi ion nitrit. Fungsi daripada molybdenum pada tanaman adalah mengaktifkan enzim termasuk nitrogen, nitrat, dan oksida. Nah, itu kira-kira fungsi dari pupuk ya. Hara makro dan unsur hara mikro. Kalau yang makro yang banyak dibutuhkan, dan kalau yang mikro sedikit dibutuhkan dalam tanaman tetapi juga penting sekali. Makanya harus dua-duanya itu terpenuhi kebutuhan dalam merawat dan memupuk pohon durian. Itu kira-kira begitulah ya. Zaman dulu kalau kakek saya ya paling pakainya itu kohe kambing atau kotoran ayam dibawa ke kebun buat pupuk. Zaman dulu. Yang sekarang kadang orang kan males, malahan lebih banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, tapi saya juga tidak termasuk itu. Jadi saya menggunakan pupuk kimia juga hanya sedikit-sedikit saja. Ini pohon durian saya sudah satu pohonnya itu sudah menghabiskan kohe kambing ya. Itu 4 karung, itu satu pohonnya itu. Makanya ada jadi saya itu yang utama pupuknya ya tetap pakai kohe kambing. Dan yang sekarang saya sedikit-sedikit saja yang memang belum terpenuhi dalam kebutuhan pohon durian tersebut. Jadi sedikit menggunakan pupuk kimia. Gitulah sobat. Kira-kira penjelasan ini sebenarnya juga yang terpenting banget hanya untuk diri saya sendiri ya, untuk belajar lah, ngikut pakai pupuk kimia ya. Tapi ya jangan banyak-banyak gitulah. Oke, saudara-saudaraku, sekarang saya mau ke kebun, mau saya aplikasikan NPK ini, dan tidak banyak, cuman 300 gram saya taburkan aja di piringan pohon durian bawahnya. Karena kemarin kan sudah dibersihkan, dipotong rumput, sudah komplit lah, sudah saya cek pH tanahnya kemarin sudah dicek, dan juga sudah dikasih pupuk kapur dolomit ya. Kemarin sudah 1 minggu, sekarang sudah kena hujan, sudah teresap. Nah, sekarang saya kepengen sedikit menaburkan pupuk NPK 1616 yang tadi saya uraikan. Memang banyak sekali unsur-unsur hara tersebut. Oke, selamat bekerja, akan saya taburkan. Oke. Begini cara pemberiannya pupuk ke NPK 1616 dengan cara ditabur.
Ini pohon kan sudah kelihatan ya, besar itu tangkainya, cabangnya gitu ya, daunnya juga kelihatan segar gitu. Ini cara saya memang seperti ini dalam memupuk sedikit pupuk kimia. Semoga nanti lebih cepat pertumbuhannya, lebih cepat besar gitu ya, segera bisa panen. Ini daun-daun mudanya ya, selalu bertunas. Ini semua. Ini semuanya, pohonnya, daunnya selalu bagus. Jadi memberi pupuk juga harus rutin. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi kalau rutin pohonnya itu tidak kekurangan hara gitu ya. Unsur hara terpenuhi, jangan sampai kehabisan. Oke, saudara-saudaraku, bagi yang belum subscribe dulu ya, biar tambah semangat dalam berkebun dan selalu mengupdate kegiatan-kegiatan yang ada dalam kebun. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.